Saya nampak. Baik, Steffi hadir ya. Akbar, Jevanya, Alia, Fidelin, Intania, Evan, Ega, Rashida, Maria, Franciscus, Ari, Erli, Ninca, Evelyn, Johanna, Cornelius, Tora, Clara. Clara, mana wajah aku? Nggak, saya nampak wajah aku. Putri, Grace, sama Kenjio. Berarti sekarang kita masih ada berapa ini? 23. Putar-putar. 23 kita sekarang ya. Baik, silakan siapkan pensilmu, tulisanmu. Nanti Bapak kasih materinya. Apa yang kamu tidak tahu tanya. Udah kau siapkan? Oke, baik. Ya. Iya. Bisa nggak satu orang di antara kalian bisa menjadi host supaya saya lihat? Siapa yang bersedia menjadi host? Kedengaran? Ups, bermasalah jaringan. Hilang kualas.
Baik, Early, bisa nggak kamu menjadi host Nago? Siapa yang bisa menjadi host ya? Ninja? Hah? Julio mana Julio? Nggak nampak di sini. Supaya nanti yang masuk kawanmu bisa langsung masuk, supaya jangan mengganggu saya nanti. Stevie bisa, Stevie host? Supaya cepat anakku, Stevie bisa? Baik, sebelum saya jelaskan, pertama kita sepakat hari Sabtu kita apa ya, UTS ya, jam 1 ke jam 2. Yang setuju kok kayak gini, saya mau polling. Bagaimana? Ini penambahan nilaimu untuk apa? Untuk ibu itu kan. Nanti saya screenshot nanti chatting saya sama ibu Rosmalinda. Nanti supaya kalian tahu. Bukan permintaan saya, ini permintaan ibu itu. Sebenarnya tidak ada sebenarnya penilaian dari saya. Cuman ibu itu memberikan kepercayaan kepada saya bahwa kalian saya yang membuat UTS-nya. Baik, langsung aja ya. Baik, siapa kira-kira sebelum saya mulai? Siapa tadi yang bisa host tadi? Kau bilang Early? Julio. Yang mana ya orang yang nggak ada nampak di sini? Franciscus, yang mana Franciscus? Yang mana anakku? Yang mana nggak nampak? Oh, Franciscus. Bisa Franciscus menjadi host? Oke, saya buka kamu ya anakku ya. Oke, sekarang si Franciscus yang menjadi host. Baik, sekarang saya memulai ya. Bisa, Franciscus? Saya mau share, izinkan dulu saya mau share. Taunya, Franciscus? Oh, baik. Kalau begitu saya kembalikanlah dulu. Kalau gitu Franciscus, jadikan dulu saya menjadi host lagi. Oh, ini saya kembalikan. Baik, udah kan? Baik, udah. Nampak di layarmu? Belum? Baik, udah nampak? Oke, baik. Langsung aja ya. Udah, baik. Ini materi ini adalah materi lanjutan yang saya sampaikan kemarin. Jadi, pertama adalah ini dasar trigonometri ini ada di sini yang mau kita bahas itu ada 6. Pertama itu pendahuluan, nanti di pendahuluan nanti akan ada definisi. Yang kedua adalah nilai perbandingan. Nanti di sini nanti aturan-aturan perbandingan. Yang ketiga satuan sudut. Keempat koordinat. Yang keselanjutnya sudut istimewa dan kuadran. Baik, langsung aja. Pertama adalah trigonometri dasar. Yang perlu kamu tahu adalah definisinya. Ini definisi ini sudah saya jelaskan kemarin. Mungkin hanya mengulang.
Berarti definisinya itu adalah ilmu matematika yang pelajari tentang siku-siku. Yang kedua, pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pythagoras dan nilai perbandingan. Ini kamu harus sudah tahu. Yang kemudian adalah nilai perbandingan trigonometri. Nilai perbandingan trigonometri yang pertama adalah nilai perbandingan sisi segitiga siku-siku. Ini kamu harus tahu. Yang kedua, macam definisi dari nilai perbandingan itu adalah ini. Pertama, ini kemarin sudah saya buat, tetapi kemarin masih sampai tangen. Ini saya buat sampai kotangen. Sinus itu adalah depan per miring, cos samping per miring, tangen adalah depan per samping. Dan dari sini ada satu konsep lagi yang baru, yaitu tangen theta itu adalah sin theta per cos. Berarti tangen itu adalah sin per cos. Kemudian kosekan. Kosekan itu adalah 1 per sin. Yang kedua adalah yang sekan itu adalah kebalikan dari cos. Maka menjadi 1 per cos. Yang kemudian kotangen ini adalah 1 per tangen. Ini adalah macam-macam definisi perbandingan di perbandingan. Jadi nanti ini tambahan. Yang tambahan yang kemarin masih sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian masuk kita ke satuan sudut. Satuan sudut itu ada 3. Pertama adalah derajat. Ingat ya, derajat itu lambang berpangkat 0 di atas. 1 derajat didefinisikan sebagai 1 per 360 putaran penuh satu lingkaran. Maka 1 derajat itu sama dengan 1 per 360 putaran penuh lingkaran. Itu kalau derajat. Yang kedua, menit. Ini lambang kayak garis 1 di atas. 1 menit didefinisikan sebagai 1 per 60 derajat. Sehingga 1 derajat itu bernilai 60 menit. Nah, ini dia. Maka bisa dikatakan bahwa 1 menit itu sama dengan 1 per 60 derajat. Maka 1 derajat sama dengan 60 menit. Kemudian adalah detik. Nah, ini detik itulah kutip 2 di atas. 1 detik definisikan sebagai 1 per 60 menit atau 1 per 3600 derajat. 3600 ya. Sehingga 1 derajat itu bernilai 3600 menit. Bukan 360 menit ya, detik ya. Dan 1 menit sama bernilai 60 detik. Iya. 1 detik itu sama dengan 1 per 60 menit sama dengan 1 per 3600. Ya kan? 3600. Maka 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Iya. Kemudian yang keempat, radian. Radian itu ada di sini ya. 1 radian didefinisikan sebagai ukuran sudut yang dibentuk oleh suatu juring lingkaran yang busurnya bernilai sama dengan jari-jari lingkaran. Ada di sebuah lingkaran, jari-jari A ada sebuah titik AB, maka menjadi membentuk busur AB. Maka nilai satuan radiannya adalah 1 radian sama dengan 180 per V derajat. Atau 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian. Kemudian koordinat kartesius dan polar. Nah, ini ada beberapa ini yang perlu kamu tahu. Pertama adalah koordinat kartesius itu adalah P itu X, Y. Kalau di polar, ini sebenarnya polar ini tidak perlu kamu tahu, tapi ini nanti menjadi modalmu ke kelas 11. Koordinat polar itu adalah R, X, alpha derajat. Kemudian koordinat polar yang kartesius, maka R itu sama dengan apa? X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini dia datang dari mana ini? Ini dari sini. Ini R-nya kan miring. Ya kan? Kalau menggunakan Pythagoras. Kemudian hubungan kartesius dengan polar, maka untuk mencari X itu adalah R cos alpha. Untuk mencari Y itu adalah apa? R sin alpha. Ini berangkat dari mana ini? Dari gambar ini. Oke, lanjut. Kemudian sudut istimewa. Ini kemarin sudah saya jelaskan kemarin sudut istimewa. Tapi kenapa itu muncul sudut istimewa? Pertama, sudut istimewa itu muncul karena ada beberapa alasan. Pertama itu karena menggunakan segitiga. Pertama 45 derajat, yang kedua 60 derajat sama 30 derajat. Maka berlakulah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Kemudian ini nilai perbandingannya. Kemarin yang saya jelaskan itu masih sin, cos, dan tangen. Sekarang saya masukkan kosekan, sekan, sama kotangen. Ini nilainya. Baik. Kemudian adalah ini dia, kuadran koordinat kartesius. Ini kemarin saya buat adalah miring per kita buat simbol miring depan sama samping. Sekarang tidak. Yang saya gunakan itu adalah Y itu merupakan depannya, X itu merupakan adalah sampingnya, atau di sini saya buat X adalah absis, Y adalah ordinat, dan R adalah jari-jari. Maka berlakulah sin alfa adalah Y per R. Kalau cos alfa sama dengan X per R. Tangen alfa sama dengan Y per X. Ini adalah lanjutan dari yang kemarin. Kalau yang kemarin masih sederhana bahasanya. Kemarin bahasa yang saya gunakan itulah depan dengan samping atau miring. Nah, itu kemarin kan. Sekarang kita menggunakan R, X, dan Y, atau absis, ordinat, dan jari-jari. Kemudian ini kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya, tetapi di sini lebih jelas bahwa di kuadran 1 itu 0 sampai 90, mana yang merupakan positif? Yang merupakan positif adalah sinus, cos, dan tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Itu semua positif di kuadran 1. Di kuadran 2, di kuadran 2 dia itu adalah cuman sin dan kosekan yang positif, yang lainnya negatif. Di kuadran 3 yang positif itu cuman tangen sama kotangen. Di kuadran 4 itu adalah cuman cos sama sekan yang positif, yang lainnya negatif. Inilah tanda nilai perbandingannya. Kemudian di sini saya buat hubungan kelipatan sudut. Nah, ini dia. Ya, yang penting saya jelaskan ini adalah di sini aja. Sudut relasi yang dapat dibentuk itu adalah kuadran 1. Ini sebenarnya sama artinya. Bahwa di kuadran 1 itu adalah 90, mulai dari 0 sampai 90. Kuadran 2 adalah 90 sampai 180, atau 180 kurang alfanya. Berapa sudutnya? Itu maksudnya. Kuadran ketiga adalah antara 180 ke 270. Kuadran 4 adalah 270 ke 360. Kemudian yang perlu kamu tahu itu adalah nilai sudut-sudut berelasi. Ini tidak perlu saya jelaskan semua, hanya saya tampilkan aja. Ini sinus 90 kurang alfa itu sama dengan cos alfa. Dan sampai di sinus 360 tambah alfa sama dengan sin alfa. Ini sudut-sudut berelasi. Ini yang perlu kamu tahu. Kemudian adalah pola yang digunakan itu adalah ini dia. Berarti kalau pada sudut 90 di atas 90 kurang lebih atau kurang dari 90 dan lebih atau kurang dari 270, maka perbandingannya itu berubah tanda sesuai dengan kuadran awal. Jadi kalau 90 itu di kuadran 1, 270 itu kuadran 3. Maka perbandingannya itu berubah dan tandanya sesuai dengan awal. Contoh dari sini saya buat. Pertama adalah sinus minus 30, karena minus 30 kan nggak ada. Maka kita pindahkan ke menjadi sinus, minus sin 30. Sin 30 tadi berapa? Sinus 30 setengah. Maka kalau ditanya, karena yang ditanya adalah sinus minus 30 derajat, maka menjadi minus setengah. Yang kedua juga seperti itu. Cos 150. Cos 150 kan nggak sinus istimewa. Yang sinus istimewa itu berapa? Cos 30. Maka untuk membuat ke 180 menjadi apa? Minus cos 30. Maka berapa? Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Maka minus cos 30 menjadi setengah akar 3. Baik. Kemudian ini tidak perlu saya jelaskan, nanti ini yang perlu lagi. Rumus identitas dasar. Ini yang perlu kamu ingat. Cosec alfa itu sama dengan 1 per sin, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, kotangen sama dengan 1 per tan. Ingat tadi. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin, sekan adalah kebalikan dari cos, kotangen adalah kebalikan dari tangen. Ya. Dan kemudian ini ingat. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka dari sini bisa kita ambil bahwa sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat alfa. Atau untuk mencari cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Maka dari sini bisa kita dapat tangen kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, maka
Dari sini bisa juga kita dapat 1 tambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa. Inilah rumus-rumus identitas. Baik. Kemudian saya lanjut ke aturan sinus dan kosinus. Nampak di layarmu? Nampak di layarmu? Rumus identitas. Masih jauh kali itu. Suara saya kalian dengarkan? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, baik. Karena ini saya rekam, nanti videonya saya kasihkan sama kepada kalian. Oke, baik. Saya lanjut adalah aturan sinus dan kosinus dan luasnya. Oke, gini aja saya buat. Nampak ya? Baik, pertama adalah aturan sinus. Pertama, aturan sinus itu berasal dari segitiga yang punya 3 titik, itu A, B, dan C. Titik A kenapa? Oh, identitas dasar. Iya, yang tadi, yang kosek. Oh iya, oke, baik. Ini udah nampak? Oke, baik. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke rumus-rumus dalam segitiga. Di sini kita pelajari ada 4. Pertama adalah aturan sinus, aturan kosinus, luas segitiga, dan contoh soalnya. Baik, pertama adalah aturan sinus. Aturan sinus itu pertama itu adalah apa? A sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini konsepnya. Yang kemudian, yang kedua adalah aturan cos. Aturan cos itu adalah apa? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Maka muncullah, dari sini bisa kita ambil cos A sama dengan B kuadrat tambah 2B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Iya. Maka untuk dapat lagi situ cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2A AC. Untuk mencari cos C, atau kita berasal dari sini dulu, C kuadrat ditambah A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Maka untuk mencari cos C adalah A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Dan luas segitiganya ini, luas segitiga adalah apa? Setengah BC sin A, atau kalau menggunakan sin A di titik A. Kalau bagaimana menggunakan sin B? Ya udah, setengah AC kali sin B. Bagaimana kalau ketahui sin C-nya? Maka menjadi setengah AB kali sin C. Nah, ada masalah lagi. Bagaimana Pak kalau dia merupakan segitiga sembarang? Maka kita menggunakan segitiga sembarang itu rumusnya ini. Akar dari S dikali S dikurang A dikali S kurang B kali S kurang C. Dengan S itu apa? Setengah dari A tambah B tambah C. Jumlahkan semua sisi-sisinya. Ini menggunakan segitiga sembarang. Yang kedua ini. Kalau yang pertama ini adalah merupakan segitiga siku-siku. Oke, baik. Kemudian masuk kita ke contoh soal. Nah, ini dia. Ada dua, sebenarnya ada 6 soal ini. Saya jelaskan cuma 2 soal aja dulu. Pertama, diketahui segitiga MAB dengan AB-nya 300 cm, sudut MAB-nya berarti sudut A-nya, maksudnya kan 60 derajat, dan sudut ABM-nya, sudut B-nya 75 derajat. Maka berapakah panjang AB? Untuk menjawab ini,
Pertama kita masukkan dulu ke gambar. Ini konsepnya. Tadi katanya adalah titik A adalah 60, titik B adalah 75. Maka otomatis titik M-nya berapa? 45 ya. Dari mana ini 45? Dari 180 derajat dikurang 75 tambah 60. Ya kan? Maka dapat 45 derajat. Itu pertama. Yang kedua, perhatikan segitiga itu. Maka kita menggunakan konsep apa ini? Konsep aturan sinus. Maka X per sin 75 sama dengan 300 per sin 45. Maka yang ditanya adalah X atau titik AM. AM mau ditanya kan? Baik, sama dengan maka X per 1/4 kali akar 6 tambah akar 2. Dari mana ini dapat? Ini dari sinus 75. Maka menjadi 300 per sin 45 sama dengan setengah akar 2. Maka dikali silang. Maka dapatlah X-nya menjadi berapa ini? 75 dikali akar 12 tambah akar 4. Maka sama dengan berapa nih? 75 kali 2 akar 3. Kenapa 2 akar 3? Karena akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Akar 4 2. Maka menjadi berapa? Kalikan ke dalam. Menjadi 150 tambah kali 1 tambah akar 3. Maka jawabannya adalah A. Yang kedua, dalam sebuah segitiga ABC, jika AC-nya adalah 8, BC-nya adalah 4 akar 2, dan ABC-nya adalah 45 derajat, maka berapakah tangennya? Nah, ini minta tangen. Nah, apa hubungannya sinus ke tangen? Kita boleh juga menggunakan konsep rumus aturan sinus. Maka pertama alangkah awal yang harus kita lewati itu adalah kita membuat dulu, gambarkan segitiganya. Maka tadi diketahui bahwa AC katanya 8 dan BC-nya katanya 4 akar 2 dan sudut B-nya adalah 45 derajat. Maka kita menggunakan aturan sinus. Maka 4 akar 2 berarti BC per sin ABC sama dengan 8 per sin 45. Karena mau kita cari itu adalah tangan 45. Tapi untuk menjawab tangan BAC itu adalah kita mencari sinusnya dulu. Maka dikali silang, maka dapatlah bahwa sin sudut BAC sama dengan 4 akar 2 dikali setengah akar 2. Dari mana setengah akar 2 ini? Dari sinus 45 per 8. Maka dapatlah sudut sinnya itu adalah setengah. Ingat, sinus setengah itu berapa itu? Adalah 30 derajat. Nah, otomatis sudut BAC ini adalah 30 derajat. Maka langsung kita ubah aja. Maka tangan BAC itu adalah tangan 30 derajat. Kenapa tangan 30 derajat itu? Karena tadi sudutnya itu adalah 30 derajat. Maka dapatlah tangan BAC itulah 1/3 akar 3. Maka jawabannya adalah B. Dapat ya? Ada pertanyaan kira-kira? Nanti PowerPoint-nya akan saya bagikan di di GCR-mu. Nanti dan soalnya, kisi-kisinya itu masih materinya. Kisi-kisinya ini kisi-kisinya. Nampak di situ di layarmu? Nampak, Bang. Nampak ya? Ini nanti kisi-kisinya. Seperti nanti kisi-kisinya. Nampak? Nampak ya? Pertama adalah bila nampaknya? Nampak, Bang. Nampak ya? Iya, ini nanti kisi-kisi soalnya nanti. Pilihan berganda, nanti saya buat 10 pilihan berganda 5 esai. Bentuknya gitu ya, Pak, bentuk soalnya. Iya, bentuk soalnya seperti ini. 10 saya jelaskan dulu. Nanti soalnya saya buatlah 15 soal, 10 pilihan berganda, 5 esai. Baik. Esainya
akan berbentuk seperti soal yang saya buat kemarin dari awal. Terus kemampuan pemecahan masalahnya itu sama metakondisinya. Coba kira-kira ya. Baik, saya lanjutkan. Sabtu ini, Pak. Ya, Sabtu ini, bukan Sabtu depan ya, Sabtu ini anakku ya. Karena pertemuan saya dengan kalian terakhir kali adalah Sabtu ini. Nanti hari Senin kita akan Zoom, akan saya serahkan kepada wali kelasmu. Atau kepada guru kelasmu, kepada Ibu Rosmalinda wali kelas kalian Ibu Rosmalinda juga kan? Iya, Pak. Dan guru bina studimu juga Ibu Rosmalinda juga kan? Iya, Pak. Iya. Ya, makanya saya kenal baik dengan beliau, makanya saya pilih kelas kalian karena saya berteman baik dengan beliau. Ya, jadi tolong kerjasamanya. Baik, saya lanjut ya. Baik, karena Zoom kita tinggal 10 menit lagi, saya hanya melihat aja ya, misalkan aja soalnya. Lihat. Nampak ya soalnya ya? Nampak ya? Baik. Ini soalnya yang pertama. Yang kedua ini murni menggunakan aturan sinus dan cos sama tangen. Ya kan? Baik, saya jelaskan nomor 1 ini. Bila A lebih besar daripada 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat, maka otomatis dia berada di kuadran 1 ya. Dan tangen A, ingat tangen tadi apa? Depan per samping. Di sini sudut A, depannya 5, sampingnya akar 11. Maka berapa kx? Nah, untuk mencari x ini atau miringnya bisa menggunakan triple Pythagoras. Maka menjadi berapa? Akar dari akar 11 kuadrat tambah 5 kuadrat menjadi akar 36 menjadi 6. Maka si miringnya adalah 6. Yang ditanya adalah sinus. Maka sin A berapa? Apa rumus sinus? Depan per miring. Maka demi maka 5 per 6. Nah, itu dia. Sama juga kayak nomor 2. Nah, ini katanya di kuadran 4. Maka di kuadran 4 itu adalah A-nya itu lebih besar daripada 0. Ingat cos. Maka menjadi berapa ini? Apa cos kemarin? Nah, samping bermiring ya. Sampingnya 1, miringnya A. Maka depannya berapa? Depannya adalah akar A kuadrat dikurang 1. Ya udah, maka intinya adalah apa? Sin theta. Maka sin theta udah dapat lah. Langsung aja dapat. Ayo kita tinggal mencari depannya berapa. Kan? Udah. Gitu-gitu aja nya. Terus nomor 3, sama halnya juga seperti nomor 3. Kamu harus tahu konsepnya. Nah, ini dia nomor 3. Jika segitiga ABC siku-siku di B, sudut A-nya adalah 2. Siku-siku di B, sudut A-nya adalah 2. Dan sudut C-nya adalah X atau 1, bisa juga. AC sama dengan 50. Dan maka berapa kali kelilingnya? Nah, maka pertama kita mencari dulu X tambah 2X itu 90 derajat. Maka 3X berapa? 90 derajat. Berarti X-nya berapa? 30 Berarti sudut C berapa? Sudut C 30. Dan sudut A-nya berapa? 60 ya? Ya, 60, 2X. Maka 60-nya A. Maka otomatis sin X, ya kan? Sin X itu apa? Depan per samping ya? Samping atau miring? Si demi. Depan per miring ya? Ya, AB per AC. Maka dapat AB-nya berapa AB-nya? AC sin X, ya kan? Maka menjadi berapa? AC-nya tadi 50, sin X-nya berapa sin X-nya? X tadi berapa sin X-nya? 30. Berarti sin 30 setengah. Maka dapat AB-nya adalah 25. Maka AB-nya adalah 25. Oke. Kemudian kita menggunakan sifat cos untuk mencari BC-nya. Maka cos X sama dengan BC per AC. Maka BC sama dengan apa? AC cos X. Maka menjadi berapa? 50 kali setengah akar 3. Karena dari mana setengah akar 3? Karena cos dari 30. Maka hasilnya adalah 25 akar 3. Maka kelilingnya jumlahkan semua.
akan menjadi AB tambah BC tambah C sama dengan 25 kali akar 3 tambah 25 kali 3 tambah akar 3. Maka jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor ini 56-nya, 78-nya. Ini dia. Baik. Bagi yang hadir masih 25 ya? Ya, Pak. Oke, baik. Karena waktunya udah habis, zoomnya. Baik ya, saya rasa sedikit penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita dibuat di grup ya. Jangan malu-malu bertanya sama saya di grup. Oke, baik. Baik, fix ya, saya ulangi ya. Pertama, ini akan saya bagikan, nanti 3 PowerPoint nanti saya bagikan di GCR-mu. Pertama adalah yang mau saya bagikan itu, pertama itu adalah pembahasanmu, pembahasan soal yang tadi. Yang kedua, aturan sinus dan kosinus. Yang ketiga itu adalah trigonometri dasarnya. Baru yang keempat nanti video ini akan saya bagikan. Jelas ya? Baik, yang terakhir saya ingatkan, untuk UTS-nya saya gunakan penilaian pertamanya, saya gunakan hari Sabtu ya, jam 1 ke jam 2. Oke. Coba yang setuju Sabtu coba buat option kayak gini. Saya memastikan dulu. Jam 12 kan? Kenapa Nago? Tapi pembelajaran kalian itu karena jam 12.45 kan? Kalian hari Sabtu belajar kan? Nah, maka 15 menit istirahat, ya jam 1 lah kita mulai. Boleh ya? Ya, Pak. Baik. Sampai di sini atas kerjasama kalian saya terima kasih. Saya absen sekali lagi ya. Erlin udah, Rashid, Steffi, Fidelin, Maria, Intania, Evelyn, Akbar, Franciscus, Evan, Jevanya, Clara, Alvia, Dean, Ega, Cornelius, Putri, Yohana, Ninca, Ari, Grace, Kenjio, Tirma, dan Tora. Baik, nanti Erlin nanti coba tuliskan siapa yang nggak ada di grup ini ya. Yang tidak ada nanti di grup, nanti coba bagikan di grup OA. Yang tidak ada di sini. Berarti ini kita ada 25 orang, berarti yang nggak ada di sini lah berapa orang kalian? 36 ya? 35. 25, Pak. Berarti yang hadir ini ada 24 orang, berarti 11 orang nggak hadir. Tolong nanti tuliskan Erlin di grup ya, siapa aja namanya ya. Baik. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih dan salam sehat dan selamat siang. Siang, Pak. Oke, saya live ya. Siang, Pak. Yang pergi aku privat.